Sobat hebat, gimana kabarnya? Lelah, tegang, atau udah lupa hari karena sibuk ujian? Tapi tenang, sebelum kamu tenggelam dalam catatan dan juga kopi instan, Weekly On Cam hadir buat kasih kamu kabar terbaru dari kampus tercinta. Selamat datang di Weekly On Cam, yang bakal ngasih kamu kabar terkini dari Universitas Airlangga selama 1 minggu ke belakang. Bersama saya, Lovina Hirani Aziza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, and let's check it out. Berita pertama, tonggak baru kepemimpinan Profesor Madian dorong Unair jadi rumah intelektual. Dalam suasana penuh hikmat, Ketua Majelis Wali Amanat Unair, Profesor HCUA Dr. Haji Sunarto SH.MH, telah resmi melantik Profesor Dr. Muhammad Madian SE.MSI M.Fin sebagai Rektor Unair ke-14 periode 2025-2030. Pelantikan yang dihelat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Kampus Mercy pada Selasa 17 Juni 2025 itu menandai tonggak baru kepemimpinan di Unair dalam menjawab tantangan zaman. Dari transformasi pendidikan hingga kontribusi strategis pada pembangunan nasional. Melalui pidato orasinya, Profesor Madian menegaskan bahwa Unair tidak boleh hanya menjadi menara gading akademik, melainkan harus hadir sebagai agen perubahan sosial dan motor penggerak bangsa. Di hadapan para tamu undangan dan sivitas akademika, Profesor Madian menyebut Unair akan berperan aktif dalam mendukung kebijakan Asta Cita Indonesia. Berita kedua, akhir kepemimpinan Profesor Nasih tuai capaian dan apresiasi. Menjelang akhir masa jabatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025, Profesor Dr. Muhammad Nasih MTAKCA menyampaikan laporan akhir masa kerjanya di hadapan sivitas akademika. Kegiatan itu berlangsung pada Senin 16 Juni 2025 di Aula Garuda Mukti Kampus Mercy Unair. Profesor Nasih menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika yang telah bekerja keras selama ini. Menurutnya, perjalanan yang Unair tempuh bukanlah perjalanan yang mudah. Kepemimpinan Profesor Nasih telah membawa Unair menempati ranking 308 versi QS World University Ranking, dan pencapaian itu menempatkan Unair sebagai kampus terbaik keempat di Indonesia. Selain itu, pada 2024, Unair mencapai ranking 81 dunia menurut Times Higher Education Impact Ranking. Posisi itu sekaligus menjadikan Unair sebagai kampus paling berdampak kedua di level nasional. Berita ketiga, QS World University Rankings dan Times Higher Education Impact Rankings, posisi Unair meningkat signifikan. Universitas Airlangga kembali catatkan prestasi membanggakan di kancah global. Pada pertengahan 2025 ini, peringkat Unair dalam QS World University Rankings dan Times Higher Education Impact Rankings merangkak naik secara signifikan. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Unair dalam meningkatkan kualitasnya sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Pada pemeringkatan QS World University Rankings 2026, Unair menduduki peringkat 287 dunia dan naik dari peringkat sebelumnya yakni 308. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian SE.MSI M.Fin menuturkan, posisi ini merupakan capaian tertinggi Unair sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam pemeringkatan QS World University Rankings. Sementara itu, pada Times Higher Education Impact Rankings 2025, peringkat Unair juga melesat tinggi. Dari sebelumnya berada pada posisi 81 dunia, kini Unair menduduki peringkat 9 dunia. Di Asia Tenggara, Unair menjadi nomor 1 dan nomor 2 di tingkat Asia. Posisi ini juga sekaligus menjadikan Unair sebagai perguruan tinggi terbaik nomor 1 di Indonesia pada pemeringkatan Times Higher Education Impact Rankings. Setelah menyimak berbagai dinamika dan kegiatan yang terjadi di kampus, kini saatnya kita melihat sejenak ke sisi lain dari perjalanan Unair, yakni mereka yang menorehkan cerita sukses dan prestasi membanggakan. Prestasi yang pertama, UKM Jiu-Jitsu Unair borong 6 medali di Open Tournament Jiu-Jitsu. Tim unit kegiatan mahasiswa Jiu-Jitsu Universitas Airlangga berhasil meraih prestasi membanggakan dalam ajang Open Tournament Jiu-Jitsu
yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tanggal 24 hingga 25 Mei 2025. Dalam kompetisi tingkat nasional tersebut, tim Jujitsu Unair memboyong 6 medali sekaligus, yaitu 4 medali emas dan 2 medali perunggu. Turnamen yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 5 atlet UKM Jiu-Jitsu berhasil meraih medali pada 3 kategori: Newaza System, Fighting System, dan Contact Jiu-Jitsu. Turnamen ini menjadi bukti bahwa UKM Jiu-Jitsu Unair terus konsisten dalam mencetak prestasi di tingkat nasional dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Prestasi yang kedua, AISMO, alat deteksi monitor tanah dan irigasi otomatis karya Imersi FTMM. Imersi menyelenggarakan sosialisasi Call for Pengmas 2025 mengenai pengenalan AISMO atau Automatic Irrigation and Soil Monitoring pada Sabtu 14 Juni 2025 di Desa Ngembat, Gondang, Mojokerto. Kegiatan ini mengenalkan sistem irigasi berbasis Internet of Things atau IoT bernama AISMO. Sistem ini bertujuan mendukung reboisasi melalui irigasi otomatis dan pemantauan kualitas tanah. Tim Imersi membuka kegiatan sosialisasi melalui sambutan Ketua Imersi, perwakilan YPM, dan mitra SDGs Universitas Airlangga. Mereka menyampaikan harapan besar terhadap penerapan AISMO di kawasan hutan wakaf YPM. Tim Imersi juga menyampaikan materi mengenai fitur utama AISMO seperti sensor kelembapan, suhu, pH, NPK, serta penggunaan energi dari panel surya. Prestasi ketiga, tim EVOS Unair kembangkan solusi daur ulang baterai EV dengan IoT dan AI. Tim Riset Electric Vehicle on Study atau EVOS FTMM Universitas Airlangga menginisiasi proyek Revolt yang berfokus pada optimalisasi siklus hidup baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Penelitian ini menjadi bagian dari kontribusi Unair terhadap capaian Sustainable Development Goals, khususnya dalam isu lingkungan dan energi bersih. Kegiatan penelitian dilakukan sepanjang tahun 2025 dengan pusat eksperimen di Gedung Workshop Unair. 3 mahasiswa dari Program Studi Teknik Industri Unair, Nadia Salsabila Chansa dari Angkatan 2023, Rahma Ayu Kusumawardani dari Angkatan 2024, dan Kristovani Nathaniela Naibaho dari Angkatan 2023 berperan aktif di bawah bimbingan Dr. Tahta Amirillah. Penelitian ini mengintegrasikan teknologi Internet of Things dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengelola kondisi baterai bekas EV. Prestasi yang keempat, mahasiswa FTMM ciptakan Smart Aqua, alat pakan ikan otomatis berbasis IoT. Tim Pengabdian Masyarakat SDGs Rasena Universitas Airlangga menghadirkan Smart Aqua, alat pakan ikan otomatis berbasis Internet of Things dan energi surya. Tim Rasena merancang alat ini untuk membantu petambak air tawar di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Selama ini, sebagian besar petambak memberi pakan secara manual tanpa jadwal tetap. Kondisi tersebut membuat proses budidaya kurang efisien dan menghabiskan banyak tenaga serta menurunkan hasil panen. Smart Aqua hadir sebagai solusi agar petambak dapat mengatur jadwal pemberian pakan secara otomatis. Melalui dukungan teknologi IoT, petambak bisa mengoperasikan alat ini dari jarak jauh dengan mengakses aplikasi ponsel. Panel surya berfungsi penuh menyuplai kebutuhan energi Smart Aqua, sehingga alat ini beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada listrik PLN. Prestasi yang kelima, alumni Unair hadirkan dampak nyata di wilayah 3T. Heribertus Agustinus Betena atau yang akrab disapa Polisi Heri adalah bukti nyata bahwa lulusan Universitas Airlangga mampu memberi dampak besar bagi masyarakat, khususnya di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Alumni Magister Ilmu Forensik Unair itu kini bertugas di Polres Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Namun, pengabdiannya melampaui tugas formal sebagai aparat penegak hukum.
Menurutnya, kondisi masyarakat di Manggarai Timur yang masih terbatas dalam berbagai aspek membutuhkan perhatian lebih. Sebagai anggota Polri, ia merasa perlu hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak semangat hidup bagi masyarakat. Dalam pengabdiannya, Heri mengaku banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ia peroleh selama menempuh pendidikan di Unair. Salah satunya adalah konsep transformational leadership yang ia pelajari saat menjalani studi magister. Oke Sobat Hebat, terima kasih sudah menyaksikan Weekly on Cam minggu ini. Kabar selengkapnya bisa kalian baca melalui website Universitas Airlangga di www.unair.ac.id/news. Saya Lovina Herani Aziza pamit undur diri, dan ingat, nilai itu penting tapi kesehatan dan ketenangan juga nggak kalah penting. Sampai jumpa di Weekly on Cam selanjutnya, dan semoga semua ujiannya lancar ya Sobat Hebat. Salam Unair Hebat.